Insight with Desi Anwar kali ini berada di Kalimantan Tengah. Kita dalam sebuah perjalanan untuk melihat dengan mata sendiri upaya untuk melakukan restorasi dan konservasi terhadap hutan di kawasan ini, khususnya hutan gambut. Karena kalau direstorasi dengan baik ternyata bisa menyerap jumlah emisi yang cukup banyak. Nah, ini tentu saja penting untuk memitigasi perubahan iklim. Saya sudah ditemani co-founder dari PT Rimba Makmur. Ini sebuah perusahaan yang bergerak dalam restorasi hutan, khususnya hutan gambut di Kalimantan Tengah. Pak Rezal Kusumaat. Maja Pak Rezal, apa kabar? Baik, ya kami senang sekali bisa membagi pengalaman dan memperlihatkan ke dunia dan teman-teman di seluruh Indonesia tentang apa yang kita lakukan. Banyak inovasi, banyak hal-hal yang menarik, dan bagi kami semua itu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Iya, menyenangkan. Dan ini kita perjalanan kan belum mulai ya, kita masih panjang, tapi singkat saja. Kemana kita akan pergi sekarang dan kira-kira apa-apa saja nanti yang bisa kita lihat dalam seluruh perjalanan kita? Ya, kita akan berjalan melalui mobil selama 2,5 jam. Di situ disayangkan kita akan melihat kerusakan hutan yang besar. Kita akan ke sungai dan menuju desa Tampelas, di mana kita membangun pabrik dengan tenaga surya untuk membuat albumin dari ikan gabus. Itu semua inovasi. Jadi kita lihat sebenarnya kerusakan itu semua bisa dihindari kalau kita punya imajinasi dan niat yang murni. Iya, dan imajinasi ini penting karena kita harus juga kreatif ya, mendapatkan dan mencari solusi khususnya yang berbasis alam. Betul. Ya, kita mulai saja. Silakan Pak Reza. Terima kasih. Ya. Naik mobil ini 2,5 jam. Kita mulainya persisnya dari sini di Palangkaraya ya. Oke, silakan Bu Desi. Perjalanan kami kali ini sangat istimewa. Co-founder PT Rimba Makmur Utama atau RMU, Rezal Kusumaatmadja, mengajak saya menyaksikan seperti apa penerapan ekonomi restoratif di tengah masyarakat desa melalui program yang bernama Tampelas Project. Tampelas merupakan desa kecil di tepi Sungai Katingan dengan penduduk berjumlah sekitar 500 orang. Pasokan listrik terbatas, musim banjir, kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan besar untuk perkembangan perekonomian desa. Bersama mitra dan masyarakat desa, RMU menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan fasilitas pabrik albumin dengan bahan ikan gabus di Desa Tampelas. Budidaya ikan gabus dipilih karena merupakan spesies lokal, dan masyarakat akan mendapat insentif dengan membasahkan gambut kembali. Inilah tujuan dari ekonomi restoratif, yaitu merestorasi ekosistem disertai manfaat ekonomi dan sesuai dengan budaya masyarakat sekitar. RMU sendiri merupakan pemegang konsesi untuk restorasi dan konservasi hutan gambut yang dikenal dengan nama Katingan Mentaya Project atau KMP. Bekerja sama dengan 41 desa di 2 kabupaten sekitar area konsesi, KMP menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi restoratif untuk menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan. Sejak tahun 2007, KMP berupaya memulihkan fungsi ekologi ekosistem lahan gambut. Dengan luas konsesi 157.000 hektar, KMP menjadi salah satu proyek pencegahan emisi karbon berbasis hutan terbesar di dunia, ditinjau dari jumlah karbon yang direduksi.
Jadi waktu itu kondisi lahan gambut di daerah sekarang yang PT Rimba Makmur Pulau itu seperti apa persisnya, Pak Rizal? Jadi dulu kondisinya ada tempat-tempat yang sudah terdegradasi, itu sepanjang kanal. Karena itu merupakan kanal transportasi, sehingga dulu sering kebakaran. Jadi pertama kali saya datang ke site itu pas lagi kebakaran. Jadi kanan kiri api menyala. Waktu itu sebelum kita tuh ada konsesi HPH, tapi sudah tidak berlaku, sudah habis masa izinnya, sehingga kita bisa mengajukan permohonan izin restorasi ekosistem tadi. Tapi ini kan besar ya areanya kan, ada orangnya kan, banyak masyarakat tentu saja di situ. Itu bagaimana ini? Iya, jadi formasi ekologi dari hutan yang kita jaga ini itu klasik gambut, kawasan hidrologi gambut namanya, di antara dua sungai besar, Sungai Mentaya dan Sungai Katingan. Semua desa berada di pinggir sungai, jadi di luar konsesi kami. Kenapa? Karena lahan gambut itu lahan basah. Lahan basah itu sangat tidak nyaman untuk ditinggali karena banyak nyamuk dan sering banjir. Jadi semua desa berada di pinggir sungai di luar konsesi. Jadi tidak ada yang di dalam konsesi. Tidak ada yang di dalam konsesi, tapi tentunya masyarakat desa beraktivitas di dalam konsesi. Jadi kalau zaman dulu masih ada pembalakan liar dan segala macam, tapi banyak juga masyarakat yang masuk untuk cari ikan, cari tanaman obat-obatan kadang-kadang, dan banyak yang berburu juga. Dan itu yang kita harus sekarang bekerja sama dengan mereka supaya tidak ada dampak yang merusak. Ya kami berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk mencari mata pencarian lain sehingga mereka tidak tergantung oleh pencarian dari illegal logging. Nah ini kan upaya untuk merestorasi gambut ya. Ya. Kondisi gambut itu seperti apa? Ya. Pertama itu karena manusia. Dan dampaknya diperburuk oleh perubahan iklim karena cuaca yang ekstrim. Mungkin saya berikan gambaran ya. Gambut itu ibaratnya seperti sponge yang kita pakai untuk cuci piring. Gambut itu bisa menampung air 13 kali lipat dari volumenya dia. Jadi kalau ada 1 meter kubik gambut, itu bisa menampung air 13 meter kubik. Jadi sponge itu merupakan sistem regulasi air. Ketika air banyak diserap, ketika tidak air, airnya dirilis. Nah, kebanyakan jika kita ingin menanam akasia atau kelapa sawit, si sponge itu dibuat kanal supaya airnya keluar, sehingga kering, sehingga bisa ditanam spesies-spesies tadi yang sebenarnya bukan spesies asli gambut. Makanya harus dikeringkan. Ketika gambut kering, resiko kebakarannya sangat besar dan juga terjadi emisi. Jadi gambut yang sehat adalah gambut di mana permukaan airnya dekat dengan permukaan tanah. Jadi kalau ini permukaan tanah, permukaan airnya dekat sekali. Kalau gambut yang rusak, permukaan airnya udah turun. Nah, ini gambut yang kering ini sangat mudah terbakar. Nah, itu yang direstorasi. Jadi restorasi pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan muka air tadi. Jadi membasahi gambut dengan membuat bendungan-bendungan di kanal-kanal yang ada, supaya airnya nggak keluar. Jadi bayangkan saja secara simple, ini ada sponge, ada neraca air. Pemasukan kayak seperti neraca keuangan dari hujan. Pemasukannya hanya dari hujan. Pengeluarannya dari sungai yang natural, ya itu nggak masalah karena itu sungai alami. Tapi pengeluaran yang bermasalah adalah pengeluaran yang dibuat manusia tadi, di mana kanal-kanal besar dibuat untuk mengeringkan supaya bisa menanam spesies-spesies yang bukan lokal gambut. Di tengah perjalanan dari Palangkaraya menuju Desa Tampelas, kami menyaksikan aksi penambangan liar yang membentang di pinggir jalan. Sebagian sudah ditinggalkan, sebagian lagi masih beroperasi. Hutan Kerangas berubah menjadi hamparan pasir putih akibat desertifikasi
yang membuat hilangnya sumber air, vegetasi, dan keanekaragaman hayati. Ini dulu kan pohon-pohon ya. Dulu pohon-pohon seperti itu. Nah, apa ini yang kita bisa lihat Jadi di yang sini? yang terjadi di sini adalah pohon-pohonnya dipotong, ada aktivitas penambangan emas secara ilegal. Mereka menggali lubang-lubang seperti itu yang sekarang digenangi air, dan di situ mereka bisa mendapatkan butiran-butiran emas aluvial. Tapi karena sudah dibongkar hutannya, terjadilah padang pasir ini, dan untuk merestorasinya butuh sumber daya yang sangat besar. Jadi seberapa besar kalau kita lihat ini di daerah ini yang Wah, telah ini disulap akibat penambangan liar ini menjadi padang pasir? ini bisa dilihat di Google Map. Jadi kalau kita Google Map pakai satellite view, itu bisa terlihat. Tapi dampak negatifnya tuh apa? Kalau terus-terusan, selain tentu saja ya jadi padang pasir, tapi apa secara Banyak ekologi, sekali, secara banyak alam? sekali ya. Ini akan terus bisa memperluas ya, akan terus meluas padang pasir ini, dan juga ada dampak dari penggunaan merkuri di tambang emas itu. Ada dampak juga, jadi resiko kebakaran hutannya juga besar gitu, karena hutannya juga udah mulai terdegradasi. Nah, ini tidak ada, mungkin bukan, kalau PT Rimba Makmur ada nggak upaya untuk mengembalikan Ya, area jadi- yang telah menjadi betul. padang pasir? Jadi bagian dari areal kita adalah areal eks tambang seperti ini yang sudah masuk dalam konsesi. Kami punya tim, namanya tim Bangkurung, di pos Bangkurung, yang melakukan penghijauan kembali. Dan itu membutuhkan semacam komitmen dan kesabaran, karena akan sangat sulit. Tapi insya Allah alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir sudah mulai menghasilkan. Demi alasan keamanan, kami tidak bisa berlama-lama dan harus melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan penyeberangan. Kami pun tiba di pelabuhan penyeberangan Kereng Pakahi di desa Jahanjang untuk beralih moda transportasi. Dari sini kita bisa menggunakan speedboat, chest, atau kelotok untuk mengarungi sungai Katingan. Perjalanan menuju desa Tamplas akan memakan waktu sekitar 45 menit. Nah, ini kan konsesinya tuh ada 2 sungai ya, Katingan sama Mentaya. Mungkin bisa cerita sedikit lagi mengenai kekhasannya. Tadi kan tanahnya kan Iya. banyak contiguous ya, jadi Ya. Jadi lebar dan luas. ya, konsesi PT RMU itu berada di antara 2 sungai cukup besar, Sungai Mentaya di sebelah barat dan Sungai Katingan di sebelah timur. Nah, Sungai Mentaya itu bagian dari Kabupaten Kota Waringin Timur yang ibu kotanya Sampit, dan Sungai Katingan itu bagian dari Kabupaten Katingan yang ibu kotanya Kasongan. Nah, konsesi kami terletak di 2 sungai tersebut. Itu merupakan formasi klasik gambut secara geologis. Jadi di antara 2 sungai itu dulunya kira-kira 10.000 tahun yang lalu ada cekungan. Cekungan itu tergenang air. Nah, di situ biomasa seperti pohon dan tanaman, daun semacam terperangkap di cekungan itu, dan karena itu tergenang, sistemnya adalah anaerobik. Jadi tidak ada oksigen. Jadi nggak ada pembusukan. Tidak ada pembusukan. Ada bakteri anaerobik, cuma tidak seperti bakteri aerobik yang terekspos oleh oksigen. Jadi nggak ada proses oksidasi. Nah, oleh karena itu semua biomasa yang ada di genangan tadi terakumulasi selama 10.000 tahun. Kira-kira rate-nya 1 mm setahun. Jadi kira-kira kedalaman rata-rata 10 meter. Jadi kalau kita gali setiap setiap 1 meter itu 1.000 tahun lah kira-kira, karena 1 mm per tahun akumulasi gambutnya. Ketika lahan gambut dikeringkan, maka yang tadinya tidak terekspos oleh oksigen menjadi terekspos, yang tadinya basah menjadi kering,
sehingga gampang terbakar dan juga terjadi emisi gambut ya, dari bakteri-bakteri yang hidup karena terekspos oleh oksigen tadi. Jadi makanya kebakaran yang selama ini sering terjadi, salah satu penyebabnya ini karena banyak sekali gambut yang mengering kan di sini ya. Yang dikeringkan. Yang dikeringkan. Yang dikeringkan secara sengaja oleh manusia. Oleh manusia dengan membuat kanal-kanal tadi. Jadi sekarang RMU ingin merestorasi, membuat lebih basah lagi. Membasah lagi dengan membendung kanal-kanal tersebut. Berapa ini ketinggian yang sekarang sudah dicapai? Ya, dibanding before dan afternya, kan dulu kan katanya sempat ya, mengering. Betul. Ya. Jadi kita sudah bisa membuktikan dengan data yang kita miliki, ketinggian sudah dicapai, sudah sampai ke permukaan. Jadi hampir bisa dikatakan 10 meter gitu dari yang aslinya. Aslinya turun mungkin sempat turun 1 meteran ya, tapi sekarang sudah balik lagi karena kita sudah berhasil membendung supaya airnya nggak keluar. Itu kita terus monitor dan kita punya tim hidrologi. Dan kita pasang alat di mana-mana. Jadi untuk tahu muka airnya sampai di mana, untuk luasan 157.000 hektar itu lumayan sih. Investasi di alat. Jadi sudah sehat ya? Sudah sehat, tapi banyak daerah-daerah yang masih gundul. Dan itu harus ditanemin. Karena ketika kita menanam pohon, pohon itu juga mencegah evaporasi kan. Jadi tidak terekspos langsung oleh matahari. Jadi dan itu juga membantu. Pohon-pohon apa saja yang karena ini cocok untuk daerah ini? Iya, karena ini lahan basah, harus pohon-pohon lokal. Jadi kita ada 25 spesies lah yang kita pakai untuk kita tanam. Dan pohon-pohon lokal ini menarik. Jadi ada pohon jelutung. Pohon jelutung itu ada getahnya, itu namanya jungle rubber. Itu dipakai untuk ban Formula One. Sama untuk bubble gum, untuk permen karet. Ada pohon gemor yang agak susah untuk propagasi, tapi kita lagi coba dengan beberapa eksperimen. Itu kulitnya bisa dipakai untuk membuat obat nyamuk, dan ada pohon-pohon lain. Kita juga mengutamakan pohon-pohon yang buahnya bisa jadi pakan orangutan dan pakan binatang-binatang yang lain, sehingga binatang-binatang itu bisa kembali dan membantu proses restorasi karena mereka membawa bijinya dan jadi ini kan before dan after ya sekarang. Fauna yang bisa didapatkan di sini, ditemukan kembali yang dulu mungkin sempat hilang, itu apa saja nih? Jadi kita banyak sih, banyak ada macan dahan atau clouded leopard. Kita pernah kelihatan? Pernah kelihatan di kamera trap. Jadi kita punya 400 kamera trap tersebar di konsesi kita, dan kita banyak melihat binatang-binatang yang kita kira sudah mulai punah ya. Dan yang menarik, sekarang kita lihat binatang-binatang itu punya anak. Jadi itu semacam bukti bahwa habitatnya terjaga gitu. Orangutan tadi disebut. Orangutan kita ada kira-kira 2.000 sampai 3.000 individu. Jadi kalau dihitung mungkin 5% dari orangutan Borneo itu ada di Katingan, di konsesi kami. Akhirnya kami tiba di Desa Tamplas, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Desa yang indah, tetapi sepi aktivitas. Warga Desa Tamplas sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Jadi waktu RMU mulai di sini, desa ini memang ini salah satu dari desa yang pertama kita dari tahun zaman dulu. Jadi pas kita dapat konsesi, kita bekerja sama dengan 34 desa, ini salah satunya. Dan mereka itu desa pertama yang membuat perhutanan sosial. Jadi mereka punya hutan desa, dan mereka juga ingin mengembangkan budidaya ikan gabus. Terus kita pikir ya udah, kita bikin sesuatu yang lebih bagus lagi kita dengan modal yang mereka punya, yaitu hutan desa dan keinginan mereka untuk
melakukan budidaya ikan gabus. Jadi kita bikin pabriknya. Jadi Dan- waktu kan tadi mulai konsepsi ada kerjasama dengan 34 desa, maksudnya kerjasama itu apa? Dari awal mereka maksudnya welcome gitu? Oh, nggak otomatis, harus berjuang. Ini, oh, Karena mereka pasti siapa dulu? nggak tahu kan kita itu siapa, jadi harus kenalan. Kadang-kadang ya inilah, kita tidak selalu disambut dengan ramah ya, karena kita dianggap orang dari luar. Mungkin akan melarang mereka ambil kayu atau apa. Tapi saya selalu bilang berikan kami kesempatan, tak kenal maka tak sayang. Dan lama-lama kita bikin program. Jadi kita bikin MOU dengan semua desa itu. MOU-nya sifatnya 3 tahun. Terus setiap tahunnya kita mencoba bikin perjanjian kerjasama. Jadi kita memberikan dana tambahan dari dana desa mereka. Dan itu transparan. Jadi diumumkan secara publik dan desanya segini, kontribusi kita segini. Jadi ada permintaan khusus nggak dari desa-desa ini, terutama misalnya di Tamplas ini? Iya. Awal-awal mereka curiga gitu ya? Iya, tapi lama-lama Lama-lama setelah sudah kenal. terbiasa. Jadi kalau kita lihat tadi saya lupa, ini tiang-tiang listrik itu kita buat dari dana kerjasama dengan desa. Jadi sebelumnya belum ada listrik di sini? Di sini pakai diesel, pakai tapi kita bikin tiang listriknya. Waktu itu masih pakai diesel, belum pakai PLTS. Dan waktu kita bikin tiang listrik, kita belum tahu akan bikin PLTS. Jadi step by step. Jadi MOU itu awalnya intinya apa? Kan pasti ada Saling paham aja bahwa kita konservasi hutan dan kita SK kita, legalitas kita secara transparan. Terus kita akan membuka kerjasama dengan mereka. Jadi ide di balik rumah serbaguna ini apa? Gedung serbaguna. Kenapa? Ini atas permintaan Ya, atas permintaan warga supaya ketika banjir mereka ada tempat mengungsi. konsepnya ini seperti apa sih? Ini desainnya dibuat oleh masyarakat sendiri. Jadi, dari mereka masyarakat. sendiri. Nah, tim arsitek kita yang menerjemahkan itu ke ke arsitektur dan konstruksi bangunan. Yang bangun Yang bangun masyarakat juga, tapi itu butuh pelatihan dan agak nggak gampang ya. Tapi akhirnya sudah jadi. berapa lama ya prosesnya dari? Hampir 3 tahun. Hampir 3 Hampir 3 tahun. tahun. Jadi balai serbaguna ini sekarang udah fully functional. Ya, nanti lihat aja. Ya, kita lihat. Warga Desa Tamplas mulai merasakan manfaat kehadiran RMU. Selain mendapat pasokan listrik dari pembangkit bertenaga surya, kini warga juga memiliki mata pencarian baru dengan tetap menjaga kelestarian alam. Nah, dengan adanya RMU, kami bisa belajar. Dan dengan tidak ngapa-ngapain hutan, kita masih bisa merasakan nilai ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Ya, salah satunya dengan ikan, kita menjaga hutan, ya dengan banyak sekali. Salah satunya pembangunan pabrik itu, dan nanti mungkin tenaga kerjanya bisa dari masyarakat di sini. Penambahan dari segi pendapatan terasa ya? Iya Bu, jelas sekali Bu. Sini juga dari awal pembangunan ini juga kami merasakan betul musim usaha sakit, masyarakat malah selama kerja di sini mampu beli rumah. Iya, salah satu dari kami Bu. Dia nabung ya sampai 30 juta akhirnya bisa beli rumah. Iya. Jadi kita ini apa? Ini adalah fasilitas pabrik albumin, di mana kita memproses ikan gabus menjadi albumin bubuk, dan ada Wulan nanti yang akan di pabrik albumin yang ada di Tamplas. Halo Mbak Bulan. nanti ada 5 orang yang akan bekerja di sini. Mbak Wulan itu adalah apoteker
yang menjadi penanggung jawab pelatihan alumni ini. Ya, jadi ini sebenarnya kan jantung dari kegiatan ekonomi Betul. Desa Tamblas. Betul. Jadi Mbak Wulan mungkin bisa melihatkan Ya. kepada saya apa saja proses pembuatan albuminnya. Ya, baik. Nanti kita akan ke dalam. Ya. Sebelum itu silakan gunakan sinyal metode. Oke. Memasuki area produksi dari pabrik albumin ini. Di sini ada proses pembersihan ikan gabus. Jadi nama metode pembersihannya itu adalah IGJIME, di mana kita merusak saraf pusat dari ikan gabusnya agar pada saat diolah atau dibersihkan kita tidak menyakiti ikan gabusnya. Kemudian prosesnya seperti itu, ditusuk kepalanya, kemudian dibuang insang dan kotoran yang ada di dalamnya, kemudian akan disisik dan dibersihkan hingga dilepas kulit. Jadi ikan yang dibersihkan di sini hingga kulitnya terlepas dan yang tersisa adalah daging ikan dan tulangnya saja. Seperti itu. Kemudian setelah dari proses ini kita akan masuk ke proses ekstraksi menggunakan metode steam, di mana metode ini menggunakan suhu yang terkontrol di suhu 70 derajat Celcius menggunakan pancing steam yang seperti itu. Nah, nantinya cairan albumin atau ekstrak albumin akan menetes dari corong tersebut dan kita tampung menggunakan tampung. Nah, Jadi ini dari daging seperti tulang ikan ya, yang digunakan. daging dan tulang ikan yang digunakan. Sisanya diapain? Dibuang? Kotorannya itu bisa diolah lagi menjadi pupuk. Kemudian nantinya proses ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, kompor yang kita gunakan itu menggunakan sistem otomatis di mana saat suhunya di atas 70 derajat Celcius akan mati, dan bila suhunya di bawah 70 derajat Celcius dia akan hidup secara otomatis. Otomatis. Ya. Jadi terkontrol ya. Iya, benar. Kemudian di sini juga akan dipisah, tulangnya tidak kita gunakan, jadi yang kita gunakan hanya daging ikannya saja. Daging ikannya kemudian digiling halus dan akan masuk ke sini. Jadi ini adalah namanya alat ekstraktor. Alat ekstraktor ini digunakan untuk mengeringkan si daging ikannya tadi untuk menjadi tepung. Kemudian ada satu lagi alat di sebelah sini yang kotak, itu untuk mengeringkan si cairan yang keluar dari proses ekstraksi tadi untuk menjadi lempengan. Itu adalah albumin murninya, dan suhu pada dua jenis alat ini juga terkontrol di 70 derajat Celcius. Kenapa kita menggunakan suhu 70? Karena kita tahu kalau protein itu jika digunakan suhu tinggi akan rusak. Seperti itu. Setelah proses kering akan masuk ke ruangan sini. Jadi di sini ada alat yang di bagian depan. Ini adalah alat untuk menghaluskan si tepung dan si albuminnya tadi. Karena ukuran partikel yang diwajibkan oleh BPOM itu adalah 100 mes, di mana ayakannya yang di sebelah sana. Jadi dia harus lolos dari ayakan 100 mes, baru bisa kita packing seperti itu. Nantinya untuk alat yang besar ini adalah alat mixing. Jadi yang serbuk putih adalah pelincir atau supaya dia tidak menggumpal. Jadi akan ditambahkan dan dimixing menggunakan alat mixing. Dan yang kotak ini adalah mesin vakum untuk proses packingnya. Kemudian nantinya akan dimasukkan ke gudang. Jadi proses ini untuk produk-produknya tidak keluar dari pintu ini, tapi ada kaca yang bisa dibuka di sebelah sana. Jadi proses pemindahannya melalui kaca di dalam sana. Jadi tidak kena kontaminasi. Ya. Kemudian ada satu ruangan lagi, ini merupakan laboratorium, di mana di sini biasanya kita lakukan pengujian kualitas untuk si produknya. Jadi kan kita pengen kalau di SNI standar albumin itu adalah 15% minimal. Jadi kita membuat produk dengan standar minimal seperti itu.
Jadi harus diuji di sini menggunakan peralatan yang memadai. Tapi yang dihasilkan memang sesuai standar atau bahkan Melebihi standar. Berapa persen? Biasanya itu kita karena SNI-nya 15%, kalau di produk kita minimalkan 17%. Jadi biasanya itu kita dapat dalam rentang kurang lebih 30-17%. Jadi dari ujung ke ujung berapa lama prosesnya? Untuk proses pembersihan 250 kilo ikan itu kurang lebih 3 hari. Kemudian di proses steam itu 3 jam. Pengeringan itu kurang lebih 8 jam. Kemudian masuk ke sini itu kurang lebih 1 hari. Jadi kalau di total sekitar berapa? 1 minggu. 1 minggu Iya. ya, baru jadi produk bumbunya. Untuk 1 kilo ikan bisa berapa dapat? Alhamdulillah. Rendemennya, jadi kalau dari 100 kilo ikan itu hasil tepungnya 10 kilo dan hasil albumin murninya itu 1 kilo. Prosesnya karena ini hasilnya sedikit, itu kenapa Jadi 1 ton dan 100 kilo 100 kilo hanya dapat 1 kilo. 1 kilo albumin. Itu kenapa harusnya albumin yang benar-benar standarnya bagus dan baik itu harganya tinggi. Jadi harganya 1 kilo albumin untuk diproduksi berapa atau sesuai? Kalau yang sudah di mixing tanpa yang murni itu kurang lebih 2,5 juta. Per kilo? Iya, per kilo. Kalau belum di mixing murni 1 kilo? Kalau murni itu mungkin dia di kisaran 10 juta Iya. ya. Tapi biasanya dijual ke yang sudah kita mixing. pabrik, yang beli siapa? Farmasi Ya, perusahaan farmasi karena albumin ini di perusahaan farmasi dapat diolah untuk memodifikasi produk. Jadi biasanya kan kita ada minum obat tuh 3 kali sehari. Nah, dengan bantuan rekayasa penambahan si albumin, kita sekarang ada minum obat cukup 1 kali sehari dengan zat aktif yang sama karena dia membantu mengatur pelepasan si zat aktifnya. Seperti itu. Jadi selain itu kan biasanya kalau kita gunainnya untuk proses penyembuhan luka, kemudian untuk multivitamin harian seperti itu. Jadi bahan baku ya? Iya, bahan baku. Nah, untuk albumin murninya yang sudah dikeringkan itu seperti ini, berupa lempengan. Itu kenapa tadi kita butuh alat untuk menghaluskannya. Untuk tepung ikannya. Tepung ikannya digunakan untuk apa? Untuk proses mixing dengan ini, dicampurkan kembali dengan produk ini. Jadi nanti bentuknya ketika dijual ke farmasi seperti ini. Ya, benar. Nah, biasanya tuh salah satu produk yang menggunakan yang untuk digunakan langsung sama konsumen seperti ini. Jadi sudah dalam bentuk kapsul yang siap minum. Kapan kira-kira paling cepat ini produksi Untuk proses dan bisa dikomersilkan? mungkin kalau untuk pengurusan izin kurang lebih kita butuh 6 bulan paling cepat. Semoga kalau ada ada bantuan atau sudah terlihat jadi di proses perizinannya bisa lebih cepat gitu. Karena kadang kan kita lama di proses waktu tunggu untuk proses pengiriman. Sayang ya, Iya, padahal ini proses sudah izin. siap untuk dikomersilkan. Jadi ini semua pabriknya sudah ready lah. Sudah, kalau untuk dari produksi. fasilitas sudah ready, jadi kita tinggal mengurus izinnya. Nah kalau seminggu itu bisa memproduksi berapa? Targetnya itu sehari kita proses 500 kilo ikan. 500 kilo Iya. ikan bisa mendapatkan 5 kilo albumin. 500 kilo itu kurang lebih 50 kilo. 50 kilo seperti Iya, ini, tapi dan 5 5 kilo kilo seperti yang ini. Nah ini kalau dijual di pasaran nanti berapa? Kayaknya 2,5 juta. Iya, Bisa bagus sekali ya sebagai nilai tambah ya. iya benar. Itulah kenapa kita mengolah ini menjadi produk yang punya nilai tambah. Karena kalau misalnya kita menjual hanya dalam bentuk ikannya, itu harganya mungkin di kisaran 40 sampai 60 ribu per kilonya. Dengan seperti ini kita bisa mengangkat nilai jualnya dan bisa menampung masyarakat untuk proses pengolahannya juga. Iya. Kalau dari segi kualitas ikan gabusnya menurut Mbak Ulan baik? Karena kita di sini punya standar, semuanya kita standarisasi. Jadi untuk proses ikan yang kita olah juga ada standarnya. Seperti beratnya itu
kita ambil dari rentang 400 sampai 700 gram saja. Jadi di luar itu kita tidak memprosesnya karena kadar albuminnya itu yang paling baik pada rentang ukuran segitu. Kemudian ikan yang kita olah juga itu prosesnya hidup, tidak mati gitu. Jadi segar. Iya, jadi segar yang diolah. Mbak Wulan, terima kasih banyak atas insight-nya, luar biasa. Semoga ini juga izin dan lain sebagainya bisa didapatkan cepat mungkin sehingga ini bisa menjadi mata pencarian yang bagus ya, nilai tambah yang baik bagi masyarakat di sini untuk menambah penghasilan mereka dengan cara-cara yang sustainable. Iya, dimana makanya tadi kayak kita kalau limbahnya itu bisa diolah lagi untuk jadi pupuk dan kembali ke alam. Jadi zero waste ya. Sebelum berdiri, orang masih berpikir apa ya restorasi ekosistem itu, apa ya inovasi atau industri berbasis di desa. Setelah kita bikin dan berdiri, imajinasi mereka menjadi terbantu. Sehingga sekarang banyak sekali pihak yang memberikan dukungan terhadap kita. Insight with Desi Anwar kali ini petualangan kita ke Desa Tamplas di Kabupaten Katingan di Kalimantan Tengah. Saya ditemani oleh host saya, Reza Kusumatmaja, co-founder dari PT Rimba Makmur Utama. Kita sudah lumayan cukup panjang perjalanannya, akhirnya sampai di sini, sudah banyak yang kita lihat ya. Pak Rizal, sebenarnya kan PT Rimba Makmur Utama itu sendiri kan istilahnya itu nature based solutions untuk mencari cara-cara untuk melestarikan alam, tapi pada waktu yang sama kita bisa mendapatkan nilai ekonominya dari situ ya. Tapi masih belum terlalu jelas apa kaitannya juga dengan berinvestasi di sebuah desa yang bukan dalam konsesi itu sendiri tapi di luar, dan tentu saja dengan memerlukan membangun, berinvestasi dan juga mendirikan sesuatu yang saya lihat ini nggak murah-murah amat kan ya? Ya, betul. Jadi Bu Desi, kami di RMU mengkonservasi dan memulihkan 157.000 hektar hutan rawa gambut. Dan kami mendapatkan income atau pemasukan dari kredit karbon. Karena kami dianggap bisa melakukan penurunan emisi dari rawa gambut. Nah, ini menarik karena ini adalah sistem pembiayaan yang bisa dipakai untuk menjaga hutan kita. Tapi sayangnya tidak semua pihak bisa melakukan hal yang sama. Karena bisnis perdagangan karbon kredit itu sangat kompleks dan tidak cocok di semua tempat. Jadi dengan pemasukan tadi yang kita dapatkan dari karbon, kita selalu berpikir cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk tetap merestorasi dan melindungi lahan gambut. Salah satu cara adalah melihat solusi-solusi inovatif. Jadi di tempat lain kami melakukan semacam eksperimen tentang penanaman komoditas-komoditas yang cocok. Ya. Nah, di sini kami bereksperimen dengan memanfaatkan sumber daya ikan gabus dan menjadikan itu albumin. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Pertama, hal-hal yang kita lakukan itu kadang-kadang terlalu inovatif, sehingga tidak mungkin bisa dibiayai oleh pihak-pihak yang lazim seperti biasanya, seperti bank atau perusahaan investasi. Jadi kami harus melakukan eksperimen itu sendiri. Dan kita kebetulan mendapatkan pemasukan dari karbon sehingga kita bisa punya waktu dan sumber daya untuk melakukan eksperimen tersebut. Ya. Tapi dari segi pembiayaan ini menutupi. Kalau misalnya ini kan bangun seperti ini ya, balai serbaguna dan kemudian menyiapkan pabrik supaya masyarakat juga bisa mendapatkan masukan yang alternatif dan lebih memadai. Ini kalau bisa tahu investasinya itu apakah masuk begitu dalam hitung-hitungan sebuah perusahaan yang mau tidak mau juga harus
profit kan? Ya, saya rasa itu pertanyaan yang baik sekali. Jadi begini, karena perubahan iklim, banyak tempat-tempat di Indonesia yang sudah terkendala dari awal. Misalnya, Tamplas itu selalu terkendala oleh banjir. Sehingga untuk mereka bisa berkembang, desa-desa ini bisa berkembang, mereka harus perlu bantuan sedikit. Misalnya, kita membangun fasilitas ini 2 meter di atas permukaan. Sehingga kalaupun banjir, ini masih selamat. Bagian itu memang mahal. Dan itu merupakan kewajiban kita, RMU, karena kita sudah mendapat pembiayaan dari carbon credit. Ya. Nah, setelah fasilitas dibangun, pabriknya sendiri kalau kita hitung akan cukup menjanjikan secara ekonomi. Misalnya, kita bisa memproduksi dari 500 kilo ikan, bisa memproduksi 50 kilo bubuk albumin yang sudah tercampur. Itu harga pasarnya 2,5 juta. Jadi kalikan saja 2,5 juta kali 50, bisa dihasilkan dalam 1 hari. Jadi ini menjanjikan. Tapi kalau ini harus membayar infrastruktur sini mungkin agak berat sebagai bisnis. Tapi kita istilahnya mensubsidi dengan pemasukan dari karbon sehingga desa-desa seperti Tamplas bisa kalau bahasa Inggrisnya itu punya level playing field sehingga bisa berkompetisi dengan desa lain. Tapi ini apakah panggilan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan karena memang beroperasi di sini, atau ini salah satu bagian dari panggilan hati ataupun melihat sesuatu yang istilahnya giving back gitu kepada lingkungan maupun masyarakat yang ada di sini? Ya, saya rasa semuanya. Kita sebagai perusahaan kita harus memberikan kembali. Tapi juga sebagai warga negara Indonesia, kita punya kesempatan, dan karena kita punya kesempatan, kita punya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang inovatif. Dan kita percaya dengan tanggung jawab itu dan berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya melihat ini ya, Pak Rizal, ini agak anomali ya. Biasanya kalau bicara mengenai bagaimana mengentaskan kemiskinan atau menciptakan lapangan kerja atau taking care of the environment gitu kan, peran pemerintah, apalagi pemerintah daerah kan di sini harusnya kan lebih besar ya. Nah, selama ini bagaimana? Seperti apa dan juga apakah menjadi mitra ataupun justru katalis supaya daerah juga bisa melakukan inovasi yang dibutuhkan? Saya rasa mungkin secara simpel banyak teman-teman di pemerintahan atau mungkin di instansi lain perlu sedikit bantuan untuk membangun imajinasinya. Jadi peran kami adalah membuat sesuatu yang imajinatif sehingga mereka bisa melakukan tindak lanjut atas hal ini. Sebagai contoh, setelah pabrik ini berdiri, kami mendapat dukungan yang sangat penuh dari pemerintahan kabupaten. Tapi setelah berdiri, orang masih berpikir apa ya restorasi ekosistem itu, apa ya inovasi atau industri berbasis di desa. Setelah kita bikin dan berdiri, imajinasi mereka menjadi terbantu. Sehingga sekarang banyak sekali pihak yang memberikan dukungan terhadap kita. Jadi mungkin itu salah satu tanggung jawab dari kita yang punya kesempatan untuk bisa inovatif, untuk terus melakukan inovasi. Ya, mungkin harus punya visi juga dong, Pak Rizal. Biasanya visinya mau tidak mau kan jangka panjang ya. Betul. Mungkin di sini kelebihan sebuah perusahaan yang berpikir jangka panjang. Kalau pemerintah kan biasanya 5 tahun mereka sudah berganti gitu, dan fokusnya juga berbeda. Nah, ini salah satu dari kelebihan adalah komitmennya. Mungkin kami punya visi tentang restorasi. Kita sudah melihat kerusakan alam yang terjadi di Indonesia, dan tidak ada pilihan lain kecuali merestorasi. Dan sepertinya visi ini sudah bukan menjadi visi lagi, tapi sudah menjadi DNA. Jadi kita ingin bahwa semua masyarakat Indonesia itu punya DNA untuk merestorasi, karena banyak sekali yang sudah hancur. Nah, kita ingin membuktikan kalau tujuan kita restorasi atau memulihkan alam, ternyata kita bisa untung kok, gitu. Tapi tujuan utamanya memulihkan alam. Nah, seperti yang digambarkan di pabrik ini, tujuan utamanya adalah memulihkan lahan gambut. Tapi kalau dapat 50 kg sehari, 2,5 juta harganya, ya lumayan juga secara bisnis. Nggak harus gali-gali emas secara ilegal. Betul. Jadi
Kalau imajinasi ini bisa terbuka, mungkin banyak anak-anak muda di seluruh penjuru Indonesia yang bisa berpikir hal yang sama, berani bermimpi, berani berinovasi dan berimajinasi untuk melihat apa yang cocok di desanya masing-masing. Dan mudah-mudahan lembaga keuangan juga mulai berani mengambil resiko Apalagi yang kalau tidak di situ terbiasa. ada income-nya yang stabil Betul, dan betul, dengan inilah. betul. Dan kita itu juga kekurangan supply albumin, dan albumin itu kalau kita Google nilai pasarnya itu sampai 8 miliar dolar setahun. Jadi ada ruang untuk untuk memenuhi kebutuhan itu, dan kenapa tidak kita memenuhi kebutuhan itu sambil merestorasi alam kita. Ya, ini yang disebut ini ya, ekonomi restoratif ya. Jadi ekonomi restoratif itu niatnya adalah merestorasi. Terus setelah melakukan itu, kita mungkin dapat keuntungan ekonomi. Saya rasa tugas kami itu menginspirasi sehingga orang bisa melakukan ini sendiri di tempat masing-masing. Karena kalau di tempat lain mungkin RMU tidak punya pengetahuan atau tidak punya modal sosial yang cukup untuk melakukan hal yang sama, tapi di tempat lain mungkin ada aktor-aktor lain, aktor perubahan yang bisa melakukan itu. Ini tadi Pak Reza berbicara mengenai DNA. Ini sebenarnya kan DNA-nya sudah ada pada diri seorang Pak Reza karena ayah Anda ini saya dulu waktu almarhum masih Menteri Lingkungan Hidup, saya sering mewawancarai beliau, orang visioner ya Pak Sarwono. Nah, ini kira-kira diturunkan nggak DNA-nya dan ini merupakan salah satu pencetus atau inilah kenapa memiliki visi seperti ini? Kalau terus terang, DNA-nya ada di seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat bagaimana leluhur kita menjaga lingkungan, itu semuanya ada. Jadi kita semua punya DNA itu. Mungkin tugas kita adalah untuk memantik agar bangun kembali kesadaran itu dan bisa sama-sama membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita melihat pendiri negara ini juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan kenapa kita harus berhenti di situ? Ya, jadi kita harus melanjutkan cita-cita pendiri bangsa ini. Iya, dan di sini di belakang ini ada nih Tugu Pancasilanya. Coba mungkin bisa cerita sedikit. Kenapa penting ya? Dan begitu besar dan begitu indah ini harus. Memang perlu diingatkan, tapi kenapa? Apa yang menjadi pesan? Ya, karena itu adalah satu karakter dari bangsa kita yang harus selalu kita ingatkan kembali. Mungkin zaman saya waktu kecil kita bosan mendengar Pancasila dan harus ikut penataran, tapi kita lihat sejalan dengan perkembangan zaman, hal-hal ini banyak dilupakan. Ya, kita bicara satu aja, keadilan sosial untuk rakyat Indonesia. Itu saya rasa itu udah mulai dilupakan. Jadi kita harus selalu diingatkan. Belum pernah terrealisir, belum pernah tercapai. Ya, ini salah satu usaha, upaya kita dalam skala ini yang kita bisa istilahnya dalam rentang kendali kita bisa lakukan. Dan saya rasa ini bagian dari simbol dari masa depan Indonesia. Dan kalau itu jadi simbol, kita harus balik ke simbol negara juga, yaitu Pancasila. Jadi mungkin 5 atau 10 tahun dari sekarang Pak Reza mau dibawa kemana RMU ini, dan juga mungkin KPI-nya itu seperti apa? Ya, saya sering mendapat pertanyaan itu, apakah akan direplikasi. Saya rasa tugas kami itu menginspirasi, sehingga orang bisa melakukan ini sendiri di tempat masing-masing. Karena kalau di tempat lain mungkin RMU tidak punya pengetahuan atau tidak punya modal sosial yang cukup untuk melakukan hal yang sama. Tapi di tempat lain mungkin ada aktor-aktor lain, aktor perubahan yang bisa melakukan itu. Jadi semakin banyak orang yang melakukan ini, semakin senang kita. Jadi tugas kita menginspirasi supaya semua orang bisa melakukan hal ini. Dan RMU sendiri nanti bentuknya seperti apa? RMU sendiri kan kita lumayan sibuk ya, mengelola 157.000 hektar. Jadi kita masih banyak PR juga. Gambutnya sehat. Dan pohonnya banyak. Iya, jadi kalau di tempat-tempat lain kita akan membuka
hal ini ke semua orang untuk belajar, ya siapa tahu mereka bisa melakukan hal yang sama dalam konteks yang berbeda. Dan ini Tamplas hanya salah satu dari 34 desa ya. Kira-kira Betul. nanti setiap desa akan mendapatkan sentuhan serupa? Pengennya begitu, pengennya begitu. Tapi kan kita juga punya keterbatasan ya. Tapi kita ingin mengundang pihak-pihak lain untuk bekerja sama dengan kami dan desa-desa di sini. Karena kan kami sudah punya hubungan yang baik dengan desa-desa sini. Jadi udah ada modal sosial. Jadi mungkin kalau ada orang yang berinvestasi di sini yang berbasis inovasi, mungkin ya kemungkinan untuk ada konflik sedikit lah, gitu ya. Jadi karena kami sudah ada di sini, mereka bisa lebih lancar dalam berinvestasi dan membangun desa-desa ini bersama-sama. Iya, dan semoga RMU juga apalagi proyek di Tamplas ini bisa menjadi semacam prototipe ya dengan lokomotif untuk menginspirasi yang lain, karena biasanya orang kan takut-takut Iya. kalau misalnya Iya. nanti tidak sukses dan lain sebagainya, tapi kalau di sini sudah sukses dan sudah dibuka jalannya, mungkin akan lebih banyak lagi Iya. proyek-proyek berbasis ekonomi restoratif seperti ini. Baik, saya ingin memberikan komentar lagi. Bu Desi bilang takut. Itu benar-benar kita itu penghambat utama. Kadang-kadang penghambat utama ada di diri kita sendiri karena kita takut. Tapi kalau kita bisa berani melangkah, saya rasa solusi selalu ada. Kunci keberanian di diri Pak Reza itu sendiri dari mana? Oh, karena kita melihat krisis yang ada, kita harus mencari solusi. Kalau enggak kita terdampak kan. Jadi kita nggak punya pilihan kecuali berani. Tantangan Mencoba. terberat selama ini? Tantangan terberat adalah apa ya? Hambatan terberat? Hambatan banyak, tapi yang terberat mungkin ketika orang belum mengerti, belum satu visi, kadang-kadang kita dianggap sedikit aneh ya. Terus ketika dianggap aneh, ada kecurigaan karena oh ini ada apa nih maksudnya gitu. Tapi setelah mereka melihat apa yang sudah didirikan, biasanya mereka baru akan mengerti bahwa semuanya mulai dengan kemurnian niat untuk Niat yang tulus. Iya, Mungkin betul. karena selama ini banyak ditipu ya, mungkin Ya, mereka mungkin, jadi ada. mungkin. Jadi, Terima kasih banyak Pak Reza sudah mengajak saya dan tim ke sini. Ini luar biasa, suatu proyek yang menurut saya ini patut ya kita acungkan jempol, karena memang keberanian itu ada, tapi saya lihat dengan mata sendiri dampak positif khususnya dari warga yang di sini, yang mereka juga sekarang memiliki tempat di mana mereka bisa bermain, berekreasi, dan sesuatu yang mereka bisa bangun sendiri dan menjadi milik mereka sendiri, suatu Terima kasih. kebanggaan sendiri. Terima kasih banyak dan kita harapkan semua sukses. Terima Dan kasih. proyek-proyek seperti ini bisa menjadi salah satu yang menopang perekonomian Indonesia yang berjangka panjang. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.